Selamat datang di Kaosa Gadget bersama saya Ucup. Kali ini aku mau review laptop dengan sejujur-jujurnya dan tanpa di endorse brand manapun. Dan kalau kemarin banyak banget yang minta rekomendasi laptop dengan harga 10 jutaan, kali ini aku mau kasih laptop gaming dari Lenovo yang harganya cuma 10 juta. Dan ini lagi banyak banget dicariin sampai kita harus restock lagi. Penasaran performanya seperti apa? Langsung kita cek. Let's go! Ini dia laptopnya, Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ACH6. Laptop ini sudah dibekali prosesor Ryzen 5 seri 5500H. Kemudian untuk RAM-nya 8GB DDR4, SSD-nya 512GB. Tapi untuk dari graphic card, laptop ini menggunakan RTX 2050 dengan VRAM 4GB. Lalu untuk bundlingnya, laptop ini sudah dilengkapi dengan Windows 11 dan Microsoft Office Home Student. Untuk dari garansi, laptop ini di cover oleh Lenovo selama 2 tahun. Tapi untuk harganya ini adalah 10.399.000. Dan langsung kita lihat ke bagian desainnya. Nah, untuk dari desainnya, laptop ini memiliki dimensi 35,9 cm untuk panjang, kemudian 25,1 cm untuk lebarnya, dan 2,4 cm untuk ketebalannya. Serta untuk beratnya sendiri ini 2,2 kg saja. Untuk bahan yang digunakan ini bermaterialkan polikarbonat. Untuk exhaustnya sendiri ini berada di bagian belakang dan samping. Untuk keyboard dari Lenovo ini sudah ciri khas dari Lenovo dan full size, hanya saja dilengkapi dengan satu warna backlight saja, yaitu putih. Oke, untuk di bagian display sendiri, laptop ini menggunakan 15,6 inch Full HD IPS panel yang memiliki tingkat kecerahan 300 nit, 45% NTSC dan 144 Hz untuk dari refresh rate-nya. Yang mana menurutku sudah cukup untuk kalian gunakan kebutuhan sehari-hari, atau mungkin kalian pecinta game FPS, ini udah cukup banget. Lanjut ke bagian port yang dimiliki oleh laptop ini, yang mana di sebelah kanan terdapat 2 USB Type-A dan 3,5 mm combo audio jack. Sedangkan di bagian kiri sendiri terdapat DC-in, LAN port, HDMI port, dan 1 buah USB Type-C. Berikut adalah bagian dalam dari IdeaPad Gaming 3, yang mana terdapat 2 fan di bagian atas. SSD dan RAM pun masih bisa kalian upgrade karena masih tersedia 1 slot kosong di masing-masingnya. Tapi untuk dari SSD ini kalian diberikan 2 pilihan, ada pilihan SATA atau mungkin M.2, karena di dalam box ini kalian diberikan converter yang bisa kalian gunakan untuk upgrade tipe SATA. Untuk speed dari SSD-nya ini sudah kita tes menggunakan Crystal Diskmark dan mendapatkan hasil 3415 untuk write dan 1831 untuk read-nya. Oke, untuk baterai dari laptop ini memiliki kapasitas 3910 mAh atau 45 Wh, yang mana setelah kita tes menggunakan PCMark 10 dengan mode yang seperti biasa, yaitu mode modern office, tingkat kecerahan layar 50%, tanpa koneksi internet dan tanpa backlight. Ini mampu bertahan hingga 7 jam pemakaian. Oke, untuk di bagian fitur sendiri, laptop ini sudah menggunakan Wi-Fi 6, untuk Bluetooth ini 5.1, dan untuk memantau performa atau mungkin kalian mengatur skenario, kalian bisa langsung cek di Lenovo Vintage. Kita beralih ke bagian webcam yang digunakan IdeaPad Gaming 3 ini. Sudah menggunakan 720p 30 fps dengan privacy shutter cam di bagian atas ini. Dan di keyboardnya ini terdapat shortcut untuk mematikan atau menyalakan mikrofon kalian. Overall, oke banget untuk kameranya. Selanjutnya kita akan membahas sedikit saja informasi dari prosesor yang digunakan di IdeaPad Gaming 3 ini, yang mana menggunakan Ryzen 5 seri 5500H, memiliki 4 core 8 thread, dan untuk dari TDP-nya ini 45 Watt. Dan untuk maksimal boost clock-nya ini bisa sampai 4,2 GHz. Dan langsung aja kita cek performanya seperti apa. Nah, untuk di pengujian prosesor yang pertama, kita menggunakan software Cinebench R15 dan mendapatkan hasil 214 untuk single core dan 1055 untuk hasil dari multicore-nya. Berlanjut ke pengujian menggunakan Cinebench R20, laptop ini berhasil mendapatkan 518 poin untuk single core dan 2521 untuk multicore-nya. Sedangkan untuk kita looping sebanyak 10 kali ini mendapatkan rata-rata 2499 poin. Lalu untuk dari suhunya ini 65 derajat Celcius untuk rata-ratanya, tapi untuk suhu tertinggi yang dicapai ini adalah 81 derajat Celcius. Lalu untuk pengujian Cinebench yang terakhir, kita menggunakan R23 mendapatkan hasil 1326 untuk single core dan 6063 untuk multicore-nya. Setelah sedikit membedah informasi dan melakukan pengujian di CPU, kita lanjutkan melihat ke bagian GPU-nya, yang mana menggunakan RTX 2050 dengan VRAM 4GB, GDDR6 dan memiliki TGP 70 Watt. Langsung aja kita cek performanya seperti apa. Sebelum kita lanjutkan ke pengujian menggunakan GPU-nya, aku mau disclaimer dulu. Untuk dari laptop ini saat dilakukan pengujian kita menggunakan mode performance dan juga menancapkan charger supaya untuk dari performanya ini lebih powerful lagi. Dan langsung kita lanjutkan saja di pengujian GPU menggunakan software 3D Mark. Di mode yang pertama kita menggunakan TimeSpy mendapatkan hasil 3917. Selanjutnya kita masih menggunakan software 3D Mark yang mana kita menggunakan mode Firestrike mendapatkan hasil 8884. Dan aku juga mau tunjukin hasil dari pengujian menggunakan Firestrike di laptop yang sebelumnya sudah kita review.
Di pengujian terakhir menggunakan software 3D Mark, kita menggunakan mode stress test yang mana ini berhasil lolos dengan angka 99,6% dan suhunya ini cukup stabil yaitu 60 derajat Celcius. Untuk di pengujian selanjutnya menggunakan software editing, kita menggunakan software Blender yang mana ini render menggunakan GPU, mendapatkan hasil 2 menit 52 detik saja untuk menyelesaikannya. Sedangkan untuk menggunakan Adobe Premiere Pro ini dengan format yang biasanya kita gunakan yaitu 4K, cut to cut single layer tanpa efek, berhasil diselesaikan dalam waktu 3 menit 55 detik saja. Inilah pengujian yang terakhir kita gunakan untuk beberapa game yang saat ini sering dimainkan dan berikut ini adalah hasilnya. Sebelum aku akhiri, mungkin setelah melihat dari spesifikasi, harga atau mungkin dari pengujian performanya, ini adalah laptop yang oke banget di harga 10 jutaan. Kemudian dari desainnya ini cukup kokoh, yang disayangkan hanya dilengkapi dengan backlight yang satu warna saja. Kemudian dari display ini pas banget untuk kalian para pecinta game FPS. Apalagi untuk dari baterainya, ini bisa bertahan hingga 7 jam pemakaian, yang mana jarang banget laptop gaming yang bisa bertahan hingga 7 jam. Mungkin yang terakhir aku bisa rekomendasiin untuk kalian upgrade RAM-nya supaya performanya lebih maksimal lagi. Dan berikut ini adalah penilaian dari laptop ini. Sekian review laptop kali ini, like videonya jika kalian suka dan jangan lupa subscribe biar kalian nggak ketinggalan informasi seputar dunia gadget. Dan aku mau ingetin kita punya offline store yang bisa kalian kunjungi di Jalan Maijen Panjaitan nomor 6 Kota Malang, dan di Surabaya ada di Ruko Kelamis Jaya nomor 45 dan Royal Plaza lantai 2. Dan buat kalian yang suka belanja online, kalian bisa langsung kunjungi e-commerce kita, dan kalian yang pengen tanya-tanya lebih detail, kalian bisa langsung kunjungi sosial media kita. Oke, terima kasih. Sekian dari saya Ucup. See you next video.